siang. Perkenalkan, nama saya Sihol Santolosius dan di sebelah kiri saya Jamil Pulungan. Saya Jamil Pulungan. Dan yang di sebelah kanan Joel Alexander Pane. Baik, kami dari kelompok 5 mata kuliah Pindah Panas Universitas Negeri Medan. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan bahan-bahan yang kami gunakan pada proyek kami. Yang pertama ada gelas kaca, yang kedua ada obat nyamuk, dan selanjutnya ada piring kaca dan 2 buah lilin dan air yang telah disediakan. Kemudian ada sebuah tutup botol aqua bekas dan kardus, dan dilubangi dan dilapisi dengan sebuah plastik. Selanjutnya di dalam kardusnya juga terdapat 2 buah lilin, dan yang terakhir sebuah mancis. Baik, langsung saja kita ke proyek perpindahan panas kami, yaitu proses terjadinya angin dan air. Baik, selanjutnya pertama-tama kita nyalakan dulu lilinnya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini kami menjelaskan proses terjadinya angin dan air. Kita akan buktikan mana udara yang dingin yang bertekanan tinggi atau udara panas yang bertekanan tinggi. Nah, kita ketahui di sekitar lilin ini pasti panas. Sebaliknya jika jauh atau di sana atau di mana-mana pasti dingin. Nah, untuk membuktikan udara itu mengalir dari yang panas ke dingin atau ke dingin ke panas, kita buktikan di sini. Caranya pertama-tama adalah di sini ada lilin dan piring yang sudah kami isi air. Nah, di sekitar lilin ini tadi panas ya teman-teman. Panas itu tekanannya rendah atau tinggi. Marilah kita sama-sama simpelkan nanti. Nah, ini adalah gelas. Kita akan tutup lilinnya yang menyala dan kita melihat proses yang akan terjadi apa saja. Nah, lilinnya pasti mati ya teman-teman. Tapi selain api, apa yang terjadi atau apa yang bisa kita lihat? Tentu saja airnya ternyata yang di piring tadi ternyata naik ke gelasnya. Artinya di dalam gelas tadi suhunya panas. Suhunya panas itu ternyata tekanan rendah, sehingga di sekitaran yang lebih dingin tadi mengalir ke yang rendah, sehingga mendorong air masuk ke dalam gelas. Dan kalau saya kalau saya angkat gelasnya seperti ini dan lilinnya masih mati, lalu jika saya masukkan gelasnya ke dalam lilinnya, apakah yang terjadi? Nah, ternyata airnya tidak naik ke atas dikarenakan dikarenakan udaranya panas ketika tutupnya. Dan airnya tidak naik ke atas. Baik, untuk proyek yang kedua yaitu perpindahan secara angin akan dijelaskan oleh teman saya Jamil Pulungan. Dan inilah bentuk dari proyek kami, yaitu perpindahan secara angin. Baik, sekarang
perpindahan konveksi secara angin. Yang pertama di sini kita udah membuat bahannya dan udah kita langsung praktekkan. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana proses terjadinya angin. Yang pertama, kita menghidupkan obat nyamuk. Setelah ini kita matikan karena kita ingin menggunakan asapnya apakah masuk ke dalam nanti atau tidak. Kita coba dulu. Yang pertama di sini. Ternyata di sini asapnya tidak mau masuk. Kemudian di sini juga asapnya tidak mau masuk. Nah, sekarang kita coba menghidupkan lilin yang di bawah ataupun yang di dalam dari kardus. Nah, setelah nyala, kita tunggu dulu sebentar. Kemudian kita coba asapnya ini kita taruh di sini di bagian yang tempatnya berada ada lilin. Ternyata asapnya itu tidak mau masuk. Kita coba yang di bawahnya tidak mempunyai lilin. Ternyata asapnya ada yang sebagian masuk. Nah, inilah yang dinamakan proses perpindahan panas secara konveksi dari angin, yang mana angin itu datang dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah, yang mana tempat yang panas ini udaranya ataupun angin bertegangan rendah, sedangkan tempat yang tidak panas tegangannya tinggi. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas, sekarang saya serahkan kepada teman saya Yoel Alexander Pane. Yang bernama Yoel Alexander Pane akan menjelaskan kesimpulan atau hasil dari proyek kami, yang dimana judulnya ialah proses terjadinya angin atau perpindahan panas secara konveksi. Yang pertama, proyek ini proyek lilin gelas, air, dan piring kaca. Saya akan menyimpulkan mengapa hal ini bisa terjadi. Lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang ada sangat terbatas. Sehingga beberapa saat itu lilin ditutup dengan gelas, maka api yang ada di dalam ruang pembakaran lilin tersebut akan semakin meredup dan akhirnya mati. Ini disebabkan karena molekul udara yang ada di dalam ruang pembakaran semakin kecil dan semakin lama akan habis. Ini sama halnya dengan hukum Boyle, yang dimana tekanan sebanding dengan volume. Jadi, pada saat volume oksigen habis dalam gelas, maka tekanan juga akan semakin habis. Selanjutnya, tekanan akan mengalir ke dalam atau keluar dalam karena terkena di luar. Tekanan yang ada di luar lebih besar dan tekanan di dalam gelas semakin kecil. Itu sebabnya air akan menyusut ke dalam tekanan
udara yang semakin kecil dalam ruang pembakaran tersebut. Sekian proyek yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan proyek yang kedua, yang dimana judul proyek ini ialah proses terjadinya angin atau perpindahan panas secara konveksi. Di sini sudah ada lilin, dan di dalam ini kita sebutkan saja analoginya sebagai ruang pembakaran. Di sini sudah ada dua seperti terobong asap dapat kita lihat. Selanjutnya seperti yang sudah saudara Jamil tadi lakukan, jika kita membuat dari sini asap, maka akan terdorong oleh tekanan udara dari ruang pembakaran. Dan jika kita buat obat nyamuknya dari sini, maka asap yang dikeluarkan obat nyamuk akan tertarik ke dalam sebagian. Sama seperti yang saya sebutkan tadi pada hukum Boyle, bahwa volume sebanding dengan tekanan, yang dimana terjadi, kita buat satu contoh di sini. Di sini udara yang di luar tekanan udara yang di luar lebih banyak dibanding tekanan udara yang ada dalam ruang pembakaran. Oleh sebab itu, sebagian asap yang tadi akan menyusut atau masuk ke dalam tekanan udara yang lebih rendah. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami, yaitu membuat sebuah proyek dari perpindahan panas secara konveksi atau perpindahan panas secara air dan angin. Baik, kami dari kelompok 5 pindah panas mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan atas pengucapan atau penjelasan dari kami mohon maaf, dikarenakan kami juga masih belajar. Baik, sekian dari kami, terima kasih.